Kerajaan Bangli adalah kerajaan yang didirikan setelah kejatuhan Majapahit, setelah Dewa Agung Ketut, raja dari kerajaan Bali, penguasa Bali dan Lombok, membagi kerajaannya dalam kerajaan-kerajaan vasal. Bangli diberikan status baru sebagai panegara, atau kerajaan vasal di bawah pusat pemerintahan langsung kerajaan Gel-Gel, dengan pengangkatan I Gusti Wijapulada sebagai Anglurah di Bangli pada Soma Julungwangi, Sasi Kesanga Penanggal Ping 9 Caka 1375, atau tanggal 14 Maret tahun 1453. Bangli sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat lepas dari kekuasaan Gel-Gel pada tahun 1686, ketika terjadi pemberontakan I Gusti Agung Maruti di Gel-Gel. Puri Bangli sebagai pusat kota kerajaan Bangli sendiri mulai didirikan I Dewa Gede Bencingah sekitar tahun 1576 Masehi. Setelah I Gusti Praupan dikalahkan Taman Bali dan Nyalian. Berdasarkan lontar yang ada di Puri Agung Bangli dan Raja Purana Batur, kerajaan Bangli dibangun oleh I Dewa Gede dan Bencingah, sekitar abad ke-15 atau sekitar tahun 1600-an Masehi, dan beliau beristana di Puri Rum, yang sekarang berlokasi di lingkungan Puri Agung Bangli dekat dengan titik nol kota Bangli. Beliau merupakan putra tertua dari I Dewa Gede Anom Oka yang merupakan raja di kerajaan Bresika, Nyalian, Klungkung, dengan permaisuri Dewa Ayu Mas Dalem. Sebelum membangun kota di hutan Jarak Bang, yang sekarang diberi nama Bangli, I Dewa Gede Anom Oka bersabda kepada I Dewa Gede dan Bencingah sebagai berikut. Duhai putraku, engkau yang tertua, kuperintahkan kini untuk membangun istana tiada lain di hutan Jarak Bang. Dahulu kakekmu berburu burung perkutut di sana. Kemudian bila telah menjadi suatu daerah, berikanlah nama Bangli, dan engkau menjadi raja di sana, wilayahmu yakni di sebelah barat Sungai Melangit. Himpunlah rakyat sampai barat laut, dan timur ke utara sampai daerah pegunungan. Ada juga pesan ayahanda kepada Ananda, dirikanlah parahyangan bagi stana para dewa, dan stana untuk Betara Toya Mas Arum. Adapun bentuk parahyangannya, Meru tingkat 11, Meru tingkat 9, dan Meru tingkat 7, dan stana Betara Toya Mas Arum adalah gedong. Upacara piodalannya adalah pada hari purnama Sasi Karo, dengan sarana persembahan, kerbau, pulakerti, dari rakyat dan sekeheteruna, menghaturkan dangsil dan jerimpen masing-masing. Prebekel semuanya menghaturkan daksina, beserta uang sesantun sejumlah 192 kepeng dan langsung dipersembahkan kepada Ida Betara. Pada Caturdasi Sukla, kerbaunya lalu disembelih, pala kiwanya diberi kain kotak-kotak hitam putih diletakkan di atas jempana. Setelah selesai membuat olahan lalu kepala desa menyuarakan tek-tek agung. Yatnya dilaksanakan sesuai tata upacara, pala kiwa dan pulakerti dibawa mengelilingi pura 3 kali, serta diiringi jerimpen di belakang, yaitu jerimpen dari prebekel, jerimpen sekeheteruna, kemudian metabu arak berem, kemudian kembali masuk ke pura. Pendeta Siwa, Buddha Mapuja, Mas Tungkara kehadapan Hyang Makulun. Besoknya para punggawa mempersembahkan daksina, tapakan serta uang 527 kepeng,
seluruhnya dipersembahkan ke hadapan Ida Betara, lalu para punggawa bersembahyang dengan bunga 2 kali, koangi 1 kali. Koangennya dengan uang 11 kepeng. Setelah itu para punggawa keluar sambil membawa salaran dan masakarura. Berselang 3 hari setelah karya, hendaknya Ananda memerintah rakyat semuanya menghaturkan sajen canang, serta membawa sibuh lalu bersembahyang, kemudian kepada rakyat seluruhnya diberikan beras dari Pulakerti dan Tirta Kekuluh. Beritahu bahwa beras Pulakerti itu sampai di rumah supaya dipakai bubur, lalu ditempatkan pada takir ditambah air cendana. Setelah itu supaya dibawa ke sawah masing-masing, dan dihaturkan di pengalapan, dengan sesirat Tirta Kekuluh. Doanya adalah, Singgi Betara Toya Mas Arum, Iratu Micayang Pengelanus, Asing Tandur Titiang Mangda Becik Mupu. Kepada para punggawa semuanya diberitahukan pula agar membuat parahyangan, gedong tingkat 3, tingkat 1, dan piodalannya jatuh pada bulan purnama, Sasih Kawulu. Demikianlah wejangan ayahandanya, kemudian berangkatlah beliau menuju hutan Jarak Bang. Sesuai titah ayahandanya, I Dewa Gede dan Bencingah mulai menata hutan Jarak Bang bersama masyarakatnya, serta membuat istana yang diberi nama Puri Rum sebagai pusat pemerintahannya. Wilayah mulai dikembangkan, hingga menjadi seperti Bangli pada saat ini. Masuknya Belanda ke Bali masa awal 1800 Masehi, memulai membuat perubahan besar terhadap keberadaan kerajaan-kerajaan di Bali. Pada tanggal 26 April tahun 1849, Raja Bangli mengajukan permohonan kepada Jenderal Mitchell agar diberi kekuasaan untuk menguasai wilayahnya yang dikuasai oleh Kerajaan Buleleng, Karangasem, Mengwi dan Gianyar. Tanggal 25 Juni tahun 1849, Raja Bangli, I Dewa Gede Tangkeban dinobatkan dan diberi wilayah kekuasaan oleh Belanda untuk memerintah Buleleng selain Bangli. Dan pada 15 Februari 1854, mengembalikan wilayah Buleleng kepada Belanda. Hal ini dilakukan agar Raja Bangli lebih berkonsentrasi mengamankan wilayah kerajaannya dari serangan Raja Gianyar dan Karangasem. Pemerintah Hindia Belanda mulai mengintervensi kekuasaan raja-raja di Bali. Setelah terjadinya Puputan Badung 1906 dan Puputan Klungkung 1908, pada tahun 1909, Kerajaan Bangli menyatakan tunduk kepada Belanda sehingga Kerajaan Bangli merupakan kerajaan yang terakhir di Bali menyatakan tunduk pada Belanda. Saat itu akhirnya Bali secara menyeluruh dapat dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 29 Juni tahun 1938, pada Hari Raya Galungan dilangsungkan upacara sumpah jabatan kepada ke-8 kepala pemerintahan Suap Raja di Pura Besaki. Dan pada tanggal 1 Juli tahun 1938, Bali dibagi menjadi 8 distrik, yaitu Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung dan Karangasem, yang merupakan cikal bakal asta negara di Bali.
Puri Agung Susut terletak di Desa Susut, Bangli, masih merupakan keturunan ksatria Taman Bali dan keturunan Kawitan Mahagotra Titra Harum. Daftar Raja di Kerajaan Bangli sebagai berikut: Dewa Gede Tangkeban pertama, Dewa Rahi, Dewa Gede Tangkeban dua anak Dewa Gede Tangkeban pertama, Dewa Gede Tangkeban tiga anak Dewa Gede Tangkeban dua, Dewa Gede Oka anak Dewa Gede Tangkeban tiga, Dewa Gede Ngurah saudara Dewa Gede Oka, Dewa Gede Cokorda saudara Dewa Gede Ngurah, Dewa Gede Rais saudara Dewa Gede Cokorda, Dewa Gede Taman cucu Dewa Gede Tangkeban tiga, Dewa Putu Bukian cucu Dewa Gede Tangkeban tiga, anak Agung Ketut Ngurah anak Dewa Gede Cokorda, dan Bangli bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1950.